Oke dok, ya dok, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh dok, Boleh. mungkin dokter bisa jelaskan dulu nih sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang toksik itu seperti apa sih dok? Silakan dok. Oke. Oke, jadi toksik itu kan racun ya, berarti nggak sehat ya. Berarti lingkungan kerja yang toksik otomatis lingkungan kerja itu nggak sehat, terutama bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Seperti itu. Jadi lingkungannya itu bisa membuat seseorang menjadi stres, performa kerjanya menurun seperti itu. Kemudian ada dan banyak masalah-masalah lainnya. Jadi kayak semangatnya juga menurun gitu. Dan penyebab lingkungan kerja yang toksik itu juga macam-macam contohnya. Terus lagi. Ya, ada gangguan sinyal lagi kayaknya ya. Jenis pekerjaan, apakah itu pekerjaan terlalu monoton seperti itu. Kemudian relasi dengan baik dengan rekan kerja maupun dengan pimpinan seperti itu. Kemudian mungkin juga dari peran dalam pekerjaan. Peran apakah tugasnya mungkin nggak jelas atau mungkin tumpang tindih gitu. Jadi banyak hal yang dimana situasi-situasi di lingkungan kerja yang bisa menyebabkan kesehatan terutama mental kita terganggu seperti itu, Ma. Oke dok, nah dok kadang kan kalau apalagi di pekerjaan sekarang ya, kadang kita memang beberapa kantor memang punya beban kerja yang load-nya itu sangat tinggi gitu ya. Ya, betul. Dan kadang padahal sistem kerjanya sebenarnya sudah benar, semuanya sudah benar, cuman memang beban kerjanya itu sangat tinggi dok. Nah sebenarnya jadi apa sih indikatornya kalau kita bisa sebenarnya mengatakan bahwa waduh tempat kerja saya ini toksik gitu dok? Toksik. Baik. Jadi ya yang jadi seseorang kalau menghadapi masalah gitu ya. Jadi kalau beban kerja atau bukan hanya beban kerja atau apapun itu, kalau dia merasa sudah ada gangguan jiwa, terutama dalam fungsi pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Orang mungkin masih stres, capek, gitu lelah, tapi dia masih Ya, ini sepertinya ada gangguan lagi ya, freeze lagi ya. beban kerjanya terlalu berat sampai dia mungkin secara emosional sudah overwhelmed, sudah kayak nggak sanggup lagi, makin lama performanya semakin menurun, kemudian mendapat teguran, kemudian jadi malas-malasan bekerja, kemudian jadi moodnya irritable, mudah terpancing emosional. Nah itu udah tanda kuning tuh, udah lampu kuning nih kayaknya ada sesuatu sama saya gitu. Jadi teman-temannya mungkin bilang kok kamu sekarang jadi lebih uring-uringan deh, jadi mudah tersinggung seperti itu. Nah itu kan berarti udah ada masalah, udah ada mengganggu, terutama ada gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari, baik fungsi pekerjaan maupun relasi. Nah itu sudah mesti kita aware nih, udah lampu kuning nih, kita mesti break sejenak. Ini ada sesuatu yang salah sama saya. Berarti kayaknya apakah pekerjaan saya sudah terlalu berat atau apa? Seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih dok. Oh ya, nanti teman-teman yang menyaksikan IG Live ini juga di akhir IG Live ini nanti ada 2 akun yang beruntung ya mendapatkan souvenir dari RSKB Columbia Asia Pulau Mas ya. Jadi kalau yang mau tanya atau mau sharing-sharing cerita terkait dengan kantor lingkungan kerja yang toksik, silakan nih mumpung ada Dr. Mirza di sini ya yang bisa menjawab. Oke. Nah, dok, sebenarnya berkaitan nggak sih dok? Kayak misalkan, halo, ini bisa dengar suara saya dengan jelas dok? Ya, tampaknya ada gangguan lagi ya. Anak bos saya suka ngomongin saya di belakang dok. Tadi sempat freeze, ini baru nyambung lagi nih.
Oke, nah dok sebenarnya ada keterkaitan nggak sih dok dengan faktor usia gitu? Kadang kan suka ada yang bilang kalau generasi dulu kalau di kantor dibully diapa-apain cuek aja, generasi sekarang aja yang baperan gitu. Nah itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok seperti itu? Ya mungkin karena tergantung ya. Jadi seseorang itu kan terbentuk dari berbagai hal, terutama salah satunya pola asuh, lingkungannya seperti apa, tumbuh kembangnya, relasinya seperti apa. Kalau kita zaman dulu, pola pengasuhan kita dengan anak-anak generasi sekarang mungkin beda. Caranya kita dulu, kalau kita berbuat salah apa, kita lebih sering banyak berinteraksi. Terutama kalau sekarang kan kebanyakan media sosial seperti itu. Jadi Ya. anak-anak sekarang HP apa semuanya gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Makanya kan bilang kalau mental anak-anak sekarang tuh sepertinya generasi apa Z ya sekarang ya, nggak sekuat dulu ya. Mungkin selain itu juga kan perkembangannya zaman juga beda. Mungkin zaman dahulu beban kerjanya, tuntutan dan tanggung jawab mereka juga tidak seberat seperti saat ini. Jadi banyak faktor seperti itu. Tetapi tiap orang berbeda-beda gitu. Mau usia masih sudah tua atau masih muda, caranya mereka menghadapi masalah dan mempersepsikan masalah itu seperti apa dan bagaimana mereka. Ya, kelihatannya ada sinyal gangguan sinyal lagi ya. Ya, semoga sinyalnya cepat beres. Bagaimana kepribadian mereka dalam menghadapi suatu permasalahan seperti itu. Oke, baik, terima kasih dok. Jadi sebenarnya kita juga tidak boleh menyalahkan generasi ya dok ya. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada sosmed, mungkin generasi saya juga curhat mulu kali dulu. Kayak target pekerjaan kan juga mungkin semakin tahun kan semakin meningkat tuh kadang tuh. Jadi mungkin ya itu tuntutan pekerjaan seperti persaingan, tingkat persaingan dunia perekonomian global dan dulu dan sekarang situasinya kan juga berbeda. Jadi nggak bisa kita pukul rata seperti itu. Ya, baik, terima kasih dok. Ya, ini juga jadi catatan ya untuk biasanya beberapa karyawan terutama yang udah di level atasan ya, yang dari generasi-generasi yang lebih senior biasanya suka menjudgment tuh seperti itu dok soalnya, gitu kan. Nah, nanti setelah ini saya akan mulai bacakan pertanyaan ya dok. Ini sudah banyak yang tanya-tanya, kayaknya lingkungan kerjanya banyak yang toksik nih. Wow, ini dari Alamsyah 9656. Pak, cara hindari toxic positivity di lingkungan kerja yang bosnya otoriter. Silakan dok. Maaf, ini agak lagi nih Mas Yuda. Sinyalku bagus, lancar. Oke. Ini sinyal dokter Mirza agak terganggu ya. Daerah Pulau Mas sinyalnya toksik. Ya, baru gabung lagi nih. Oke, silakan dok. Monggo dok. Baru nyambung lagi nih. Boleh, maaf bisa diulang tadi pertanyaannya Mas? Tadi kepotong soalnya langsung freeze. Oh gitu, oke. Saya ulang lagi ya dok. Boleh. Cara menghindari toxic positivity di lingkungan kerja yang bosnya otoriter. Silakan dok. Jadi menghadapi bos yang otoriter lah ya. Ya, jadi kadang kita menghadapi suatu situasi. Kita mesti pegang dulu nih. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita masuk ke lingkungan pekerjaan, di sana sudah ada sistemnya seperti apa. Kalau sama kayak pegawai pemerintahan dengan swasta itu kan berbeda lah ya seperti itu. Jadi saat kita masuk kita paling tidak sudah paling nggak mengetahui lah, atau mungkin pada saat masuk kita belajar situasi seperti apa. Kemudian atasan kita seperti apa, rekan-rekan kerja kita seperti apa. Kalau kita kita menghadapi atasan yang otoriter seperti itu. Nah kembali lagi. Beliau itu orangnya seperti itu mungkin. Dia juga memiliki tuntutan tanggung jawab sendiri.
memiliki kepribadian tersendiri, cara mengatasi masalah, cara menghadapi. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal lagi ya. Ini mau live dulu kayaknya. Bagaimana, Ibu Produser? Ini dia live dulu. Oke. Nanti Kita ada tiba-tiba dapat atasan kita nih, atasannya tadinya baik, tiba-tiba ada rotasi, dapat atasan yang nggak baik. Nah, itu dia, kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain seperti apa, omongan mereka, sikap, perilaku, itu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Bos saya kayak gini nih, kira-kira apa yang perlu saya lakukan nih? Bos saya sikapnya seperti ini nih. Gimana caranya biar saya bisa menghadapi dia dengan baik begitu. Jadi fokus pada diri kita. Gitu. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Bagaimana cara kita menyikapi masalahnya, masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ya, memang kadang juga beberapa pekerjaan yang memang sifatnya harus punya atasan yang cenderung otoriter ya, Dok ya. Kayak misalkan di pemerintahan itu kan harus kalau udah A ya A gitu kan, nggak bisa kita inovasi atau apa gitu kan, beda-beda gitu. Betul. Apalagi kayak misalkan tentara ya, kalau tentara ya kalau udah perintahnya begitu ya begitu, kita mau nggak mau kan begitu, Dok ya. Oke, ada. Oke. Ini ada pemberitahuan dari tim kreatif Good Life. Untuk sinyal yang lebih baik, kita mungkin akan live dulu sebentar. Nanti dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas akan live sebentar. Setelah ini kita akan join lagi ya, Dokter Mirza. Nanti akan kita invite ulang, akan join lagi dan ngobrol-ngobrol lagi nih sama kita tentang kantor yang toksik, lingkungan kantor yang toksik gitu. Maaf dokter, saya sedikit keluh kesah di sini. Nggak apa-apa, banyak ya, nggak apa-apa. Ya, yang mau tanya-tanya silakan ya, nanti habis ini Dokter Mirza akan bergabung lagi dengan saya untuk ngobrol-ngobrol dengan topik lingkungan kerja yang toksik ya. Oke, lingkungan kerjanya tuh toksik banget gitu. Bos gue tuh toksik banget nih. Pastikan pastikan bos Anda tidak follow Anda saat ini ya kalau nanya kayak begitu. Oke, sambil menantikan Dokter Mirza Hapsari dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas ya untuk bergabung lagi dengan kita ngobrol-ngobrol tentang lingkungan kerja yang toksik. Saya akan memberitahukan sekali lagi, kita nanti di akhir IG Live ini akan ada 2 akun ya yang akan dipilih oleh tim kreatif kami untuk mendapatkan 2 souvenir dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Ya, Bu Dokter kemana nih kok? Iya, lagi tukeran. Ibu dokternya lagi ada kesalahan, bukan kesalahan sih, ya sinyalnya kurang bagus. Jadi semoga setelah ini join lagi sinyalnya jauh lebih bagus ya, dan kita dapat informasi yang sangat bermanfaat untuk terkait topik lingkungan kerja yang toksik. Mau irit, justru tersiksa. Kenapa bos selalu seperti itu? Kalau nggak kayak gitu nggak jadi bos kali. Jadi bos tuh syaratnya cuma 2. Pertama, lo harus siap diomongin, itu udah pasti. Karena kalau punya anak buah pasti ngomongin. Syarat kedua, ntar THR gue nggak keluar lagi. Oke, ini sudah mau bergabung lagi nih. Ya, Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Oke, ini rumah sakit keren loh beneran. Dekat stasiun LRT lagi. Oke, selamat siang Dokter Mirza. Maaf ya. Ya, semoga ini sinyalnya lebih baik ya. Oke. Nah, ini gambarnya juga udah oke nih. Oke Dok, tadi sampai mana ya? Saya sampai Selamat siang, maaf ya tadi
ada kendala sedikit baru. Oke, tadi saya sempat membacakan beberapa pertanyaan ya. Oke, nah ini saya lanjutkan lagi nih dok. Oke, saya lanjutkan lagi ya, membacakan beberapa pertanyaan dari followers, dari audience, sahabat sehat Karolus dan sobat sehat, sobat sehat Columbia Asia Pelumas. Oke, ini halo dok, ya bisa silakan Mas. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari akun, ini nama akunnya panjang nih, Celia Ahmad Subandoro. Boleh. Bagaimana cara menjaga mental waras kalau ada bos yang suka cari kesalahan karyawan, hampir tiap hari disalahin? Kapan waktu harus resign agar waras mental? ini intinya bosnya suka cari kesalahan karyawan nih dok. Nah, gimana nih cara menghadapinya dok? Silakan dok. Oke, berarti itu kan salah satu ya permasalahan stresor itu dari pimpinan yang kembali lagi yang tadi saya sampaikan, kadang kita nggak bisa merubah, kita nggak punya kontrol mendapatkan bos seperti itu. Kita harus menghadapinya. Ya tadi kembali pilihan pertimbangan antara tetap bekerja atau resign atau seperti itu kan tergantung dari masing-masing. Kalau kita tetap kerja, berarti kan akan ada konsekuensi positifnya. Setiap apa yang akan kita lakukan akan ada konsekuensinya, positif ataupun negatif. Kalau kita memutuskan ya, ini sinyalnya sepertinya terganggu lagi ya. Kembali lagi, kita saat ini tidak memiliki pekerjaan. Nah, gimana nih kalau kita tetap memutuskan untuk kerja, sementara bos kita kayak gitu? Kita udah merasa lelah lahir batin mentalnya seperti itu. Ya kembali lagi, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk membuat perasaannya tenang, refreshing seperti itu. Lakukan hobi, lakukan apa yang bisa membuat kita tenang. Kayak kita di lingkungan kerja nih, dari pagi sampai sore kita merasa penuh tekanan, stres. Nah setelah kerja, ya lakukan itu untuk istilahnya untuk refreshing, untuk agar kita merasa lebih tenang. Misalnya apa? Misalnya mungkin kita ketemu teman, jalan-jalan, atau bermain dengan keluarga, atau mungkin tidur saja, melakukan hobi seperti itu. Jadi lakukan hal-hal yang membuat kita merasa lebih tenang. Mungkin nggak levelnya mungkin nggak sampai turun. Misalnya stresnya kita nih habis keluar, misalnya di skalanya 8-9, mungkin nggak langsung hilang, tetapi paling enggak lebih menurunkan tekanan kita, tension release seperti itu. Jadi kalau kita memutuskan sudah menghadapi nih, kita fight menghadapi stresor tersebut, kita juga penting gimana nih cara kayak antidotnya, gimana cara kita untuk mengatasi tekanan-tekanan seperti itu. Gitu. Jadi tiap orang beda-beda caranya kalau tegang stres. Ya, baik, terima kasih dok. Ini kembali ada gangguan ya. Oke, ini yang nanya banyak banget nih. Banyak banget ternyata yang kerja di lingkungan toksik. Caranya menghadapi Oke dok, terima kasih ya dok atas penjelasannya dok. Nah dok, Ya. Kalau dari sekian banyak pertanyaan ya dok ya, ini rata-rata itu pasti problemnya tuh ada di atasannya. Apakah memang dari pengalaman dokter memang seperti itukah kalau terkait lingkungan kerja yang toksik dok? Ya, kembali lagi itu karena itu kan posisinya antara atasan dan bawahan. Jadi ada skala hierarki nih. Ada skala hierarki yang jelas-jelas yang satu lebih levelnya lebih tinggi dari kita. Seperti itu. Otomatis kan sikap kita juga berbeda. Kalau sama temen yang selevel sejajar ya mungkin kita masih lebih santai. Kalau ada kita nggak suka kayak unek-unek seperti apa, mungkin kita bisa lebih enak ngomongnya. Kemudian selain itu atasan itu kan juga mereka bos tanda kutip. Dia memiliki kekuatan untuk memberikan penilaian terhadap kita. Penilaian itu mempengaruhi kembali lagi
terhadap misalnya insentif seperti itu atau kenaikan promosi jabatan gitu. Jadi dari awal memang posisinya sudah berbeda. Kita adalah, kalau atasan ya, kita ini adalah orang yang memang secara di lingkungan pekerjaan hierarkinya ikut dengan perintah dan aturan dia. Udah ada hierarkinya, otomatis itu udah awalnya dari udah menjadi apa namanya Oke, ini nge-freeze lagi ya. Iya. Ya, semoga nanti setelah ini sinyalnya lancar ada jaya. bos yang nggak sesuai dengan mungkin nggak sesuai dengan harapan kita seperti itu. Ya seperti itu, Mas. Oke, baik. Dan mungkin karena kalau atasan kan pasti tanggung jawabnya jauh lebih besar, Dok ya. Jadi dia punya sesuatu, punya tugas, kewajiban yang mungkin bawahannya nggak tahu gitu. Jadi mungkin bawahannya ngelihat, waduh, lu otoriter amat sih, lu ini banget sih, jahat banget gitu. Ya. Tapi itu ke semua karena ya dia punya tanggung jawab lebih gitu kan. Untuk Masing-masing mencapai memiliki tanggung jawab. Ya, masing-masing memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Semakin tinggi levelnya juga tanggung jawabnya dan tugasnya juga biasanya akan semakin berat, tuntutannya juga semakin berat biasanya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, Dok, ini pertanyaan berikutnya ini kalau tadi orang menyalahkan atasan, yang sekarang beda nih, Dok. Dari akun Babeh Rokim. Anak buah saya suka ngomongin saya di belakang nih, Dok. Itu toksik bukan sih? Ini bos nih, berarti. Bos ya, jadi ini level bosnya nih, bosnya mudah-mudahan yang asik ya, nggak toksik ya. Jadi ya itu lagi kembali lagi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita ngomong sikap, perilaku, perkataan, situasi pokoknya di eksternal kita nggak bisa kontrol gitu. Di depan kita mungkin baik, kita nggak tahu di belakang kita seperti apa, seperti itu. Jadi ya kembali lagi dari kita. Wah, ini sinyal terganggu lagi. Ini kok ada yang malah ngobrol nih di penonton. Ini sih ya. Mungkin bisa konfrontir atau apa seperti itu, atau mungkin ya kalau ini kayak anjing menggonggong pastilah berlalu seperti itu. Jadi dari kita masing-masing aja fokus pada diri kita. Apa yang kita nggak bisa, apalagi sekarang jangankan omongan, kadang kan medsos aja ketikan ya, nggak cuma omongan, ketikan gitu. Seperti ya itu kita nggak bisa kontrol. Kita sudah bersikap, kadang kita sudah bersikap baik, sudah bersikap sebaik mungkin. Tetapi ada orang juga yang mungkin nggak puas dengan apa yang kita lakukan. Ya kembali lagi, itu kita nggak memiliki kuasa. Sama kayak orang lain berharap kita berbuat bersikap sesuatu, sikap A, sikap B. Tapi kan dari kita sendiri, kita mau bersikap seperti apa, itu masing-masing memiliki kontrol terhadap diri masing-masing. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Semoga tadi menjawab ya siapa tuh? Babe siapa tadi? Babeh Rokim. Itu semoga menjawab ya. Jadi kalau diomongin sama anak buahnya ya udah biarin aja gitu kan, namanya juga bos. Kalau nggak diomongin anak buah ya nggak punya anak buah namanya, bukan bos. Oke. Nah, oke. Dok, ada pepatah yang mengatakan kalau kalau kita kerja itu kerjakan apa yang kamu suka atau apa yang kamu cintai gitu. Nah itu sebenarnya pengaruh nggak sih dengan toksik, hal lingkungan kerja yang toksik gitu. Ini kayaknya sinyalnya muter-muter. Oke, nanti kita ulang lagi ya pertanyaannya. Tapi sementara itu yang mau nanya silahkan share di komen ya. Mas Yuda tadi lagi. Iya. Oke, jadi gini, Dok, kan biasanya ada orang yang mengatakan kalau kerjakan apa yang kamu cintai gitu kan, atau cintai apa yang kamu kerjakan gitu. Nah sebenarnya dua pandangan ini mempengaruhi nggak sih dengan pandangan kita melihat lingkungan kerja kita tuh toksik gitu? Silakan, Dok. Ya, jadi mempengaruhi karena jadi persepsi kita
terhadap lingkungan kerja. Kalau dari awal kita sudah merasa, misalnya nih, kayak saya nih misalnya, saya memang cita-cita passion saya misalnya menjadi dokter. Begitu saya otomatis begitu saya bekerja di lingkungan yang sesuai dengan passion saya, awalnya itu saya sudah merasa excited, merasa senang. Tetapi kalau misalnya nih kita memasuki pekerjaan, misalnya nih, kita nggak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kita harapkan, ya udah deh pokoknya yang penting kerja di mana aja, seperti itu. Jadi kan dari awal sikap kita dari awal itu antara seneng dan nggak senang, seperti itu. Jadi sikap dari awal, moodnya dari awal kita udah motivasinya sudah berbeda. Sama kayak kita melakukan pekerjaan yang kita sukai dengan melakukan pekerjaan karena kewajiban. Kadang kan kita cara kita melakukannya juga berbeda. Kalau kita memang senang, itu passion kita. Oke, ini sinyal muter-muter lagi nih. Sinyalnya berputar-putar. Ya, oke. Tadi sempat agak terputus ya dok ya sinyalnya. Terputus. Ya, jadi penting ya. Ada yang mengatakan bahwa kerjakan apa yang kamu suka atau kamu cintai, atau cintai yang kamu kerjakan. Nah, yang kedua ini sebenarnya cintai apa yang kamu kerjakan itu kayak sebuah keterpaksaan sih dok kalau buat saya. Kalau Gimana, memang kita melihat dari sisi lain, mungkin awalnya kita nggak terlalu mencintai, tetapi setelah kita melakukan, kita melihat dari sisi positifnya. Jadi merubah framingnya, pola pikir kita. Kita mengambil positifnya, oh iya meskipun saya nggak terlalu suka pekerjaan ini, tetapi hal-hal positif dari pekerjaan ini apa, seperti itu. Jadi kita juga bisa mencoba untuk mencintai, menyukai apa yang kita lakukan, seperti itu, biar agar hasilnya juga nanti lebih optimal lagi, seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih dok. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Reki_Alvaro. Dok, setiap masuk kerja kepikiran, gimana hadapin pekerjaan yang nggak sesuai potensi? Terus gimana caranya kalau kita berat kerja nggak sesuai potensi tapi pengen gaji? Apa harus stay meski gak enak di hati? Oh, ini pekerjaannya tidak sesuai dengan potensinya. Ya dok ya, berarti intinya seperti itu sih, dia tidak sesuai dengan potensinya. Gimana nih? Tapi kalau yang dari saya tangkap sih, ya nanti kayaknya sinyalnya bermasalah lagi ya. Halo Mas Ida. Ya, silakan dok. Benar nggak ya tadi, jadi pekerjaannya tidak sesuai dengan potensi, tidak sesuai dengan harapan, tetapi insentif yang didapat cukup tinggi, seperti itu. Benar nggak? Iya. Pertanyaannya seperti itu. Dia butuh duitnya. Duitnya ya. Nah, jadi kembali ini kan pilihan ya. Pilihan, kembali lagi kita dihadapkan suatu pilihan. Jadi kita mesti milih mana nih? Kita mesti stay di pekerjaan ini karena insentifnya tinggi, tetapi saya nggak suka, atau saya resign dengan resikonya penghasilan saya hilang, tapi saya bisa mencari pekerjaan lain yang saya sesuai passion saya, yang bisa meningkatkan potensi saya. Kembali lagi itu dari pilihan dari kita masing-masing. Setiap pilihan, respon yang akan kita ambil itu akan ada konsekuensinya. Dia boleh dipertimbangkan masing-masing. Konsekuensi positifnya apa, negatifnya apa. Kalau saya tetap bekerja, positifnya apa? Oh, saya insentifnya bagus. Negatifnya apa? Kok saya kayaknya perasaan saya kurang nggak gimana gitu. Kayaknya saya masih bisa mengembangkan diri seperti itu. Kalau saya resign, saya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya bisa lebih berkembang. Tapi kalau tetapi negatifnya, saya kehilangan insentif saya yang sudah mapan seperti itu. Nah, kembali lagi, yang akan menjalaninya kan kita. Ya, ini sinyalnya terganggu lagi ya. Ini kayaknya karena iklim kemarau nih, jadi sinyalnya terganggu. Kita memulai seperti itu. Jadi silahkan dipilih hal-hal yang bisa membuat
konsekuensinya, kadang semua ada konsekuensi negatifnya, tetapi yang mana yang paling bisa diterima seperti itu. Tetapi yang jelas kalau memang sudah sangat mengganggu, misalnya ya kayak tadi yang sudah semakin penuh tekanan, stres, makin lama performanya juga semakin menurun, relasinya juga dengan orang lain juga mulai terganggu, dengan keluarga, dengan teman, itu mungkin kita perlu break sejenak untuk melihat sebenarnya apa ini, apa mungkin saya sebenarnya udah nggak sanggup lagi bekerja di lingkungan yang seperti ini, seperti itu, daripada berarti kan itu ada konsekuensi negatifnya, seperti itu. Jadi konsekuensi negatif yang salah satu konsekuensi negatifnya adalah kesehatan mental kita ikut terpengaruh. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih dok. Nah ini mungkin berkaitan juga dengan apa namanya multitasking ya dok ya. Jadi kita bekerja yang kita diberikan pekerjaan yang bukan job desk kita gitu, dan ganti lagi. Jadi kita harus banyak mengerjakan dengan job desk yang berbeda-beda, yang bukan keahlian kita, dan akhirnya jadinya malah nggak fokus. Nah, pada akhirnya memang kalau buat saya sih mungkin kita harus mengingat lagi ya apa namanya, bahwa kita bekerja kan sebenarnya salah satu tujuannya bukan cuman duit aja ya, bukan cuman penghasilan, tapi juga untuk mengembangkan diri. Untuk pada saat kita merasa di situ kita sudah tidak bisa berkembang, ya harus ada pertimbangan-pertimbangan lagi gitu ya, dan itu kembali kepada generasi. Oke, dok, bisa mendengar saya? Boleh diulang lagi pertanyaannya, Mas? Oh iya, oke dok. Ya, tadi sesuai dengan keterangan dokter, mungkin bisa saya tambahkan kalau kita bekerja kan sebenarnya juga bukan hanya mencari penghasilan ya dok ya, tapi juga tujuannya untuk mengembangkan diri gitu. Nah, ketika lingkungan pekerjaan tidak bisa membuat kita berkembang, ya itu artinya kita sudah harus bisa mengevaluasi lagi, harus seperti apa ke depannya gitu. Nah itu kembali ke teman-teman semua ya dok ya. Nah oke. Saya lanjutkan lagi nih dok. Nah dok, sebelum saya lanjutkan, saya juga ada pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya apakah kalau sekarang kan kantor-kantor kebanyakan multitasking, semuanya harus bisa ngerjain semua gitu. Nah itu punya dampak yang cukup signifikan nggak sih dok terhadap pandangan kita bahwa lingkungan kerja itu toksik gitu dok? Silakan dok. Kembali lagi, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang senang bekerja, workaholic. Ada yang senang kerjaannya nggak terlalu banyak, jadi hanya kerjain itu aja, seperti itu. Ada orang yang senang mencuci tangan, ada orang yang senang di cewek lah, seperti itu. Jadi kembali tiap orang masing-masing. Kalau memang dia ada orang yang memang senang mengerjakan A, B, C, A belum selesai. Oke, ini kita menunggu sama sinyal yang lebih baik. Okay. Nah, maaf, gimana? Jadi ya, kalau itu memang tanggung jawab dari orang tersebut, berarti dia mungkin nggak bisa menghindar nih. Tugasnya banyak dari bosnya misalnya nih, belum selesai yang satu, udah muncul tugas lain. Kembali lagi, mungkin perlu dilakukan pengaturan manajemen skala prioritas. Jadi sebenarnya yang mana sih yang penting yang harus saya kerjakan saat ini juga, dan emergency. Kalau kita di medis kan bisa ada yang merah nih, yang gawat darurat, seperti itu. Sama, ini yang harus selesai saat ini juga yang mana? Atau ini mungkin bisa ditunda dulu, atau mungkin ini yang pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Jadi bisa dilakukan itu. Jadi pembagiannya skala prioritas terutama, seperti itu. Jadi dari kita pinter-pinter bagaimana cara kita mengatur multitasking tersebut. Apakah semuanya harus diselesaikan saat itu juga? Mungkin enggak juga sih biasanya. Ada yang harus selesai saat itu, ada yang mungkin masih bisa menunggu lebih lama, atau ada mungkin yang bisa dibantu atau dikerjakan oleh pihak lain, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dok. Nah ini dok, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Dari
Intan_Kadarsian. Waduh, ini keluarga Kadarsian nih. Kadang-kadang rada kasihan. Wah, ini dokternya sinyalnya lagi terganggu ya. Nanti sebentar. Kita tunggu. Hostnya toxic ini. Oke dok, halo dok. Halo dokter, bisa menerima dengan baik? Ya, Oke. baru connect lagi nih. Dok, saya bacain pertanyaan lagi dok ya. Ini Boleh, dari akun Intan_Kadarsian. Kalau di kantor itu banyak, kalau di kantor itu banyak affair. Yang lain pada santai-santai aja. Itu termasuk toksik nggak ya dok? Nah ini masalahnya bukan pekerjaan dok, tapi lingkungannya dianggap kurang baik nih karena banyak yang affair. Wah, gimana nih dok? Ya kembali lagi. Ini kan sikap orang lah ya. Kita nggak bisa mengatur orang lain. Mereka affair, mungkin punya pasangan lah masing-masing, melakukan hubungan-hubungannya yang mungkin yang cukup mengganggu seperti itu. Nah kembali lagi di kantor juga kan kadang ada aturan-aturan tertentu. Apakah memang kalau memang sudah melanggar atau bagaimana, gitu ya mungkin kan itu bisa kalau merasa terganggu nih, ada orang yang merasa terganggu dengan lingkungan dengan sikap kantor lain yang melakukan seperti itu. Kantor itu kita kan sudah punya aturan seperti itu, ya silahkan. Kita nggak bisa mengatur orang lain, dia mau affair, mau nggak mau atau enggak, itu urusan mereka, itu urusan pribadi mereka. Kita fokus pada kita. Kalau kita merasa nggak nyaman, Oke, ini sinyalnya terganggu lagi ya, dari Dokter Mirza. Semoga di sini sinyalnya lancar nih. itu mengatur. Oke, Jadi ada hal yang itu tadi fokusnya kita, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Atau mungkin kalau mungkin itu teman kita yang cukup dekat, kita mungkin bisa menasihati dulu seperti itu. Tapi kan kembali kita boleh menasihati, memberikan saran, tetapi keputusan akhir ada di tangan mereka. Mereka masih mau melakukan itu lagi atau tidak seperti itu. Seperti itu. Oke, baik dok. Nah, kalau menurut Dokter Mirza sendiri sebaiknya kalau untuk di lingkungan kerja ya, hubungan kita dengan rekan kerja itu sebaiknya yang seperti apa sih dok? Kan ada yang bilang katanya jangan berteman sama teman kerja, urusan kerja, teman mah di luar itu. Nah, gimana dok kira-kira dok? Ya kembali lagi. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang membatasi kalau rekan kerja hanya sebatas rekan profesional, atau ada yang rekan kerja menjadi sahabat atau akrab seperti itu. Jadi yang penting masing-masing hormati aja. Misalnya Mas Yuda nih, kalau sebatas profesional nih, kalau sama kerja nggak ada tuh, misalnya kumpul nongkrong bareng, pulang, pokoknya profesional, ketemu kerja aja. Tapi mungkin kalau misalnya saya senang misalnya bareng begitu, lebih akrab, nggak sebatas rekan kerjaan aja seperti itu. Nah itu kan kita masing-masing aja menghargai. Yang penting relasinya antara kita nggak asal terganggu, nggak merasa kita Ya, ada gangguan cuaca. Gangguan cuaca mempengaruhi sinyal. Dan atau ya mungkin kita juga menghargai, dia juga berharap menghargai pandangan kita, saling menghargai, jadi kalau yang mungkin yang seperti toleransi lah, seperti itu. Toleransi, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, kan lingkungan itu kerja itu kan ada banyak orang dengan berbagai kepala, isinya juga beda-beda, pandangan mereka juga beda-beda. Yang penting saling menghargai, saling support aja, seperti itu. Oke dok, terima kasih dok atas penjelasannya dok. Nah, kita sudah 50 menit kita ngobrol-ngobrol ya dok ya, waktunya tinggal 10 menit lagi, dan kalau misalkan masih mau ada yang tanya-tanya atau sharing silakan ya. Nanti di akhir acara habis ini kita akan umumkan 2 akun yang beruntung untuk mendapatkan 2 souvenir dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Nah, ini rumah sakitnya baru dan keren nih. Saya udah pernah loh ke sana.
Oke, Dua pertanyaan lagi. oke dok, saya mau baca pertanyaan terakhir nih. Oke, yang mana tadi ya? Oke, nah dok, apa namanya? Ini ntar dulu. Oh, kok Intan Kardashian lagi? Oke, ini rata-rata pertanyaannya semua antara bos dan bawahan, bos dan bawahan. Halo? Halo dokter? Halo dokter? Wah ini sinyalnya muter-muter lagi nih, gangguan cuaca, perubahan iklim. Halo dokter? Nah, oke, nyambung lagi nih dok. Oke dok. Sudah bisa minta tolong diulang lagi mungkin. Ini ada Ya, nah dok, bikin menguji ini juga ya, kesabaran juga lah ya. Ya, nah dok, dari sekian banyak pertanyaan tadi dok, itu kan mewakili teman-teman, terutama orang-orang kantoran nih, yang katanya lingkungannya toksik. Sebenarnya sebaiknya seperti apa sih dok kita menghadapi lingkungan itu supaya kita walaupun setoksik apapun kita bisa tetap tetap bekerja dengan baik ya, tetap bisa tetap produktif itu kerjanya. Silakan dok. Oke, baik. Berarti kan sebenarnya lingkungan kerja yang nyaman itu kan sebenarnya nggak dari kita aja ya. Kita harapannya sih dari kita ada perbaikan dan juga dari perusahaan ataupun organisasi tempat kita kerja itu juga ada perbaikan. Tetapi kan kita nggak bisa mengontrol organisasi perusahaan. Yang kita bisa fokus adalah diri kita sendiri. Gimana cara biar kita menyikapinya? Ya kembali lagi pertama ya mungkin kita bisa mengubah pola pikir. Kita coba berpikir lebih positif. Memikirkan hal yang positif, lihat peluang yang ada, kekuatan kita apa, kelebihan kita apa, kemudian Ya, sinyalnya terganggu lagi ya. Produktif mas. Iya ya. kita belajar untuk menerima acceptance. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan aja. Dengan keterbatasan yang ada, dengan tantangan yang ada, kita coba melakukan sebisa kita, seoptimal mungkin kita agar kita bisa performa kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita bisa merubah perilaku tadi. Jadi gimana kita mengatur waktu, kita mengatur prioritas, skala prioritas seperti itu. Kemudian bisa juga ventilasi. Jadi curhat. Kita kan ini kan mungkin nggak, kalau lingkungan kerjanya yang bukan, mungkin organisasi atau perusahaannya misalnya bosnya nih yang nggak nyaman, otomatis kan ke situ banyak bawahan yang memiliki pengalaman yang sama, yang mungkin bisa saling mendukung, saling support seperti itu. Kemudian distraksi. Kalau memang bebannya terlalu banyak, terlalu berat, ya mungkin kita bisa break sejenak. Kayak misalnya kita kayak kehabisan daya nih, kayak kita kan charge dulu nih. Ya mungkin kita cuti dulu kali, saking break dulu sejenak, paling tidak mengurangi level stres. Break sejenak, liburan, apa seperti itu, refreshing atau healing seperti itu. Dan pada itu kita sebenarnya nggak kita lari dulu dari masalah, nggak menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak kita menurunkan level stres kita agar kita bisa memutuskan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Kemudian, wah dokternya terganggu lagi nih, hilang lagi. Ya, ini sinyalnya. Jadi kita gaya hidup sehat, pola makan teratur, makan diet makanan yang sehat, tidur cukup pada saat ada waktunya tidur, kita tidur dengan kualitas yang baik, istirahat yang cukup seperti itu. Kemudian hindari terlalu banyak kayak alkohol, kafein, atau nikotin seperti itu, apalagi obat-obat terlarang yang kadang
apa namanya bisa menimbulkan masalah lebih lanjut. Nah, kalau memang nih sudah terlalu overwhelm, kadang tadi lampu kuning kan, umumnya kita udah mulai ringan, kita udah coba cuti, udah coba segala macam, tapi kita masih lelah, mood kita masih menurun, energinya juga kita semakin berkurang, performa kita makin menurun, emosi kita menjadi lebih sensitif, mungkin udah saatnya berkonsultasi ke profesional seperti itu. Karena kan sebenarnya beban tuh bukan dari stressor, bukan dari kerja aja. Kita di kerja udah ada, di kantor udah ada masalah, belum lagi sehari-hari, belum lagi di Jakarta macet, jauh. Kalau yang transportasi umum penuh seperti itu. Belum masalah keluarga lagi. Nah, itu kan ada banyak hal seperti itu. Kalau memang kita udah merasa kewalahan, ya ada baiknya juga kita rehat sejenak dan kalau perlu berkonsultasi kepada yang profesional. Jadi seperti itu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok ya. Ya, jadi sekarang ini kan kadang, wah ini muter-muter lagi nih. Oke, mati lagi nih tadi, Dok. Iya benar. Oke. Ya, terima kasih, Dok ya tadi atas pencerahannya, Dok. Nah, Dok, ya memang jadi kita ini sepertinya sangat mudah ya, Dok ya, menyalahkan dikit-dikit toksik gitu kan. Gue resign aja deh, toksik gitu. Padahal sebenarnya ya di tempat yang baru belum tentu nggak toksik. Siapa tahu lebih toksik lagi gitu. Jadi mungkin ya sebenarnya kalau di kantor juga, di kantor itu sebenarnya, Dok ya, kalau saya sih yang nggak toksik itu cuma OB. Nggak ada, soalnya nggak ada. Kalau orang resign ditanya kenapa kamu resign, OB-nya toksik, nggak ada begitu. Jadi kan yang paling baik hati sebenarnya cuma OB. Jadi daripada kita menuduh-nuduh lingkungan kerja yang toksik, sebaiknya tadi seperti apa yang dijelaskan dokter ya, kita coba mengenali diri kita, potensi kita apa sih sebenarnya, apa sih kelebihan kita, keunggulan kita. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke melihat ke diri sendiri. Oke, ini tim kreatifnya sudah mengumumkan 2 akun ya yang hari ini bisa mendapatkan souvenir cantik dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Yang pertama Sheila Ahmad Subandoro ya. Kemudian Intan Kadarsian. Waduh, ini keluarganya Kadarsian. Kadang-kadang rada kasihan. Oke, halo Dok. Wah, dokternya muter-muter lagi sinyalnya. Oke. Oke, ya tadi pemenangnya sudah dibacakan ya. Nanti 2 akun yang menang ini silahkan DM ke Instagramnya Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas ya, di @rs_columbia_asia_pulau_mas. Nah, oke. Nah, Dokter Mirza, terima kasih ya dokter sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kita pencerahan nih untuk topik yang trending banget buat anak-anak kantoran ya. Tentang lingkungan kerja yang toksik. Nah, meskipun tadi sinyalnya sempat ada beberapa terganggu, ya Dok. Oke Dok. Sinyalnya toksik juga. Nah, toksik itu sudah ada di mana-mana ternyata. Sayangnya nggak ada vaksinnya. Oke, nah Dok. Oke Dok. Terima kasih Dokter Mirza. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di perbincangan dengan topik yang lebih menarik lagi ya Dok ya. Juga maaf ya kalau tadi ada kendala. Iya, semoga nanti sinyalnya bisa jauh lebih lancar jaya, Dok. Baik, oke, semuanya terima kasih ya sudah menyaksikan siaran langsung ini. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas dengan topik-topik yang jauh lebih menarik lagi.